Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fazahulam Ahmad dengan NIM 120230047. Di sini saya akan berperan sebagai moderator. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi kewarganegaraan yang berjudul HAM di Indonesia. Di sini saya ditemani rekan-rekan saya, yakni Vicky Alcina Mahendra dengan NIM 120230062, Muhammad Fahrezi dengan NIM 120230069, dan Muhammad Rafi Amrullah dengan NIM 120230071. Nah, di sini pengertian akan disampaikan oleh pemateri pertama yakni Muhammad Fahrezi. Kepada Muhammad Fahrezi dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama, pengertian HAM. Pengertian HAM adalah merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir, sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. HAM bersifat universal, di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup HAM. Ruang lingkup HAM terbagi menjadi 4. Yang pertama, hak pribadi, yaitu hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua, hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada. Yang ketiga, kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, secara terbentuknya HAM di Indonesia dan macam-macam HAM akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yakni Muhammad Rafi Amrullah. Kepada Muhammad Rafi Amrullah dipersilahkan. Baiklah, secara terbentuknya HAM di Indonesia, awal mula HAM mendapat perhatian dari dunia internasional adalah ketika PBB membentuk Komisi PBB untuk HAM pada 1946. Kemudian penegakan HAM semakin nyata dengan dikeluarkannya Universal Declaration of Human Rights oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Hal ini pun mendorong Indonesia turut memberi perhatian pada HAM dengan dibentuknya Komnas HAM pada 7 Juni 1993 dan membuat berbagai undang-undang yang mengatur tentang HAM. Macam-macam HAM. Hak asasi pribadi, personal right, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Yang kedua, hak asasi politik, political right, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik seseorang. Yang ketiga, hak asasi hukum legal quality right, yaitu hak yang menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Yang keempat, hak asasi ekonomi, property right, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan manusia dan perekonomian. Hak asasi peradilan, procedural right, yaitu hak yang menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan secara rata dalam tata cara pengadilan. Yang keenam, hak asasi sosial budaya, social culture right, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM mempunyai beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri-ciri khusus hak asasi manusia. 1. Tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak untuk mendapatkan hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, hakiki. HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir. Yang keempat, universal.
dan berlaku pada semua orang tanpa memandang status, suku, jenis, kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Kesamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi yang mendasar. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran HAM akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yakni Vicky Alkina Mahendra. Kepada Vicky Alkina Mahendra dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Contoh kasus pelanggaran HAM. Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia di Indonesia adalah tragedi Trisakti pada tahun 1998. Jaminan hak asasi manusia yang telah dilanggar dalam kasus itu adalah jaminan hak untuk hidup. Jaminan hak asasi tersebut tercantum pada UUD 1945 pasal 28A. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam pasal 28A tersebut jelas diterangkan bahwa pasal tersebut menjamin hak seseorang untuk hidup. Tetapi dalam kasus tragedi Trisakti 1998, para anggota polisi dan militer atau TNI yang terlibat dalam kasus itu telah merenggut hak hidup mahasiswa Universitas Trisakti dengan cara menginjak, memukuli, dan menembak mahasiswa secara brutal. Akibat dari peristiwa itu, 6 orang dinyatakan tewas dan 16 orang lainnya mengalami luka parah. Kasus tersebut mengakibatkan beberapa kejadian yang juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya terjadi untuk massa di mana-mana, bahkan etnis Cina juga menjadi sasarannya. Hanya dari sebuah kasus yang melanggar satu, bahkan lebih jaminan hak asasi manusia saja, dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang lain. Oleh karena itu, sebaiknya hak asasi manusia untuk hidup perlu adanya peningkatan jaminan perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakannya. Tanpa adanya jaminan yang lebih menjamin, seperti penegakan hukum, maka kasus-kasus tersebut akan terus terjadi. Karena jika penegakan hukum tidak dilakukan, khawatirnya nanti akan banyak orang yang tidak segan untuk melanggarnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.